Halo teman-teman semuanya, untuk penggiat PLTS, hari ini kita mau menguji inverter Live 3 Smart Hybrid 1500 watt sistem 48 volt. Kita mau melihat apa aja parameter yang ada di dalam sistem ini, serta fiturnya ada apa aja dan seperti apa secara pengoperasiannya ya. Nah, untuk sebagai gambaran, jadi inverter ini menggunakan sistem inverter low frekuensi dengan inputan DC 48 volt serta MPPT solar charging controller 30 ampere atau di angka 1600-an BP untuk maksimum panel surya dengan memiliki VOC di angka 150 volt. Nah, untuk inverter ini dia juga sudah memiliki sistem charging dari PLN maupun genset. Jadi untuk sistem charging nanti bisa kita atur sesuaikan dengan kapasitas kebutuhan kita. Jadi untuk charging ini maksimum bisa kita set di angka 30 ampere atau 1500-an watt dan minimum di angka 4 ampere atau di angka 200-an watt seperti itu. Terus untuk sistem ATS Auto Transfer Switch dia juga sudah mengadopsi sistem sinkronus. Jadi untuk perpindahan tidak ada jeda, tidak ada pergeseran fase, tidak ada kedip. Tentunya sangat aman untuk peralatan elektronik Anda. Serta untuk fitur pemilihan, nah kita bisa prioritaskan ke inverter atau PLTS maupun ke sistem. Prioritasnya mau ke inverter bisa, jadi kalau ke inverter dia mengandalkan dari charging panel dan baterai. Nanti saat kondisi baterai sudah tidak mampu baru dia akan berpindah ke PLN, atau prioritas sebagai backup bisa kita arahkan seperti mode UPS. Jadi baterai hanya sebagai backup di saat kondisi PLN padam. Terus ada mode eco ya, jadi mode ini hanya berfungsi sebagai fitur penyetabil tegangan. Jadi saat kondisi PLN buruk, tegangan di tempat kita drop. Nah, kita bisa arahkan ke mode eco dengan menghasilkan output yang stabil sesuai yang kita setting. Misalkan inputan PLN di tempat kita hanya 190 volt. Tetapi tentunya dengan tegangan segitu sangat kurang optimal ya untuk kinerja peralatan elektronik di rumah. Nah, dengan mengarahkan ke mode eco, kita akan menghasilkan output yang stabil. Bisa kita set di angka 220 volt maupun 230 atau 240 volt. Nah, langsung aja kita jelaskan lebih detailnya seperti apa sistem kerjanya. Di sini kita juga sudah siapkan satu unit osiloskop untuk melihat mode perpindahannya, dan kita juga siapkan juga MCB jalur ya, jalur dari input serta output yang menuju ke sistem inverter ini. Langsung aja yuk. Ini bisa tekan down. Di sini maksimum panel 30 ampere. Nah, ini AC output 229, 230 volt, 50 Hz. Ini inputan di tempat kita PLN cuma 198 volt. Baterai 49,6 atau di kapasitas 35%. Nanti kita bisa setting. Nah, ini watt load. Di sini bisa kelihatan berapa watt pemakaian. Terus temperatur mesin. Nah, ini PV. Ini karena kondisi sore produksi hanya kecil 0,5 ampere. Ini kWh dari PV, produksinya berapa kWh. Terus untuk parameter setting kita bisa lihat dengan cara ini tekan fungsional, tekan tahan. Nah, ini D1 ya. Terus kita up. Nah, A1. A1 ini adalah kapasitas charging. Jadi charging bisa kita pilih di sini.
Ini, nah 0, jadi nggak ada pengecasan dari PLN. C1 ini 5 ampere, C2 ini 10 ampere, C3 ini 15, C4 ini 20, C5 25 ampere, dan C6 30 ampere. Di sini kita mau coba di C1. Tekan, oke. Nah, lanjut ke A2. A2 ini adalah batasan charging. Nah, bisa kita atur di berapa volt sesuaikan dengan tegangan baterai. Nah, A2 ini constant charging dari PLN. Jadi kapasitas charging dari PLN yang kita setting tadi C1. Nah, ini berapa volt? Maksimumnya ada di sini. Terus yang A3 ini floating charging. Floatingnya bisa kita sesuaikan juga dengan kondisi baterai yang kita gunakan. Terus A4 low voltage protect, jadi batasan bawah baterai ya saat kita menggunakan inverter. Nah, baterai ini mau kita limit di berapa volt. Terus A5 jadi on kembali di tegangan baterai berapa volt bisa kita atur juga. Jadi A4 dan A5 ini khusus untuk sistem UPS atau sistem backup. Terus untuk A6, nah A6 ini adalah inverter on ya. Jadi ini untuk mode PLTS. Jadi aktif lagi inverter di tegangan baterai berapa volt. Untuk A6 bisa kita atur sesuaikan tegangan baterai, kondisi baterai atau baterai yang kita gunakan. Terus A7 ini adalah dia off kembali atau berpindah ke PLN di tegangan baterai berapa volt. Di sini juga bisa kita setting sesuaikan dengan baterai yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan baterai lithium. Nah, kita mau limit batas bawah di 48 volt. Nah, tinggal kita set, tekan fungsional. Nah, berkedip-kedip. Nah, kita arahkan ke angka 12 karena ini nominal tegangan tiap satu baterai atau di 12 volt. Jadi kalau main sistem 48 volt tinggal kita kalikan 4. 12 kali 4 yaitu di 48 volt. Oke, lanjut. A8 ini frekuensi juga bisa kita setting. Mau kita buat 50 Hz atau 60 Hz juga bisa. Terus A9 ini adalah output tegangan. Jadi output tegangan bisa kita set. Nah, mau kita buat 240 bisa, 230 bisa, 220 volt juga bisa. Jadi ada 3 mode atau 3 tahapan, 220, 230 dan 240. Kita tekan fungsional. Oke. Nah, ini kembali lagi ke menu awal. A0 prioritas. Jadi prioritas kita arahkan ke D1, yaitu untuk sistem UPS. Langsung aja kita coba untuk sistem UPS-nya. Oke, tekan tahan. Nanti beban bisa kita lihat di nih load. Ini beban 1000 watt. Masih di handle PLN. Ini 1307 watt. Nah, tegangan juga masih stabil. Kita mau lihat untuk output AC. Ini AC input. AC input cuma 199. AC outputnya sudah ada di angka berapa ini? Nah, AC output tetap stabil di 226 volt. Jadi bukan sekedar hanya sebagai backup, tapi menstabilkan tegangan. Nah, kita simulasikan terjadi PLN padam. Di sini juga ada beban bolam yang ikut ke output.
Ini ada MCB ya, kita buka aja. Ini MCB inputan dari PLN, kita coba matikan. Lihat beban di lampu, siloskop, serta watt sana. Off, langsung berpindah ke mode UPS atau ke inverter. Nggak ada kedip di bolam, nggak ada pergeseran fase tadi waktu perpindahan. Nah, untuk yang warna kuning ini tetap detect inputan yang dari depan sana ya, inputan PLN. Tuh, inverter kapasitas 1500, load 1300 masih tetap stabil. Untuk tegangan output dia tetap stabil 222 volt. Oke, kita sekarang mau simulasikan PLN aktif lagi. Klik. Dia menunggu sinkron dulu, baru PLN akan masuk. Ini hampir sinkron. Ya, udah masuk, udah berpindah lagi ke PLN dan proses charging juga berjalan. Untuk charging tadi kita set kecil ya, di paling bawah kisaran C1 atau di angka 5 amperan. Kita akan lihat untuk arus charging berapa ampere. Ya, kita lihat di tang ampere tadi di angka 1, mungkin di 5 amperan. Nih 2,5 ampere. Kita akan coba ubah. Ini C1 2,5. Coba kita ke C3. Oke. Naik. C3 9 ampere karena di sini kondisi baterai juga sudah hampir full. Ini ya, di angka 50 volt. Arus pengecasan 9 ampere. Oke ya teman-teman, seperti itu untuk penjelasan sistem kerja dari inverter hybrid Live 3. Buat teman-teman yang berminat untuk produk ini, nanti bisa hubungi kita, bisa tanya-tanya ke admin, nomornya bisa cek di deskripsi di bawah ini. Sekian, terima kasih, salam Aspro Jogja.